Sudah seminggu dan tinggal sebentar lagi keluarganya akan pergi ke keluarga Xiao yang berada di pusat. Selain untuk mengunjungi kakeknya dan keluarga yang lainnya, Xiao Rong menjelaskan kepadanya bahwa Xiao Yuan akan mengikuti tradisi dari ketiga keluarga dan kekuatan yang berada terafiliasi dengan mereka. Benua Zien memiliki 3 keluarga yang menjadi tulang punggungnya. Selain keluarga Xiao masih ada keluarga Ye dan keluarga Tang. Ketiga kekuatan ini memiliki posisi tertinggi di benua Zien dan keluarga Xiao adalah pemimpinnya. Keluarga Ye dan Tang memiliki kultivator tingkat origin lapisan pertama. Sedangkan keluarga Xiao memiliki kakeknya yang berada di tingkat origin lapisan kedua. Kakeknya membuat perjanjian untuk benua Zien dan semua orang harus mematuhinya. Yaitu dilarang adanya perang antar kekuatan dan jika memang terdapat konflik yang tidak bisa mereka selesaikan, maka hanya ada satu cara melakukannya dengan masuk ke dalam arena hidup dan mati. Jadi semua konflik akan diselesaikan ketika salah satu dari mereka yang menang dan ini berlaku untuk yang lain. Ketiga keluarga tidak ada yang saling bersinggungan dan memiliki hubungan yang baik. Adapun tradisi yang harus dia lakukan semua itu hanyalah omong kosong. Seluruh anak muda dari benua Zien akan berkumpul dan membangun koneksi di antara mereka. Namun menurut ayahnya adalah hal ini tidak lebih seperti pertemuan untuk mencari pasangan. Aku tidak perlu khawatir dengan hal ini. Aku cukup terkenal dan dilihat dari kondisinya maka tidak akan ada keluarga maupun sekte yang akan menikahkan jenius mereka kepadaku. Xiao Yuan terlihat sangat senang dengan hal ini. Xiao Yuan sangat tahu apa yang mereka pikirkan dan mengamankan posisi mereka di benua Zien memang sangatlah penting. Setidaknya tempat itu akan dipenuhi dengan skema dan dirinya tidak akan masuk ke dalam daftar incaran. Bagaimana keadaan mereka berdua sekarang? Aku benar-benar merindukan mereka. Xiao Yuan mengingat Lei Yunting dan Kailin. Xiao Yuan melangkah keluar dan pergi menemui ayahnya untuk meminta izin keluar. Dia sudah sangat bosan terkurung di tempat ini dan berniat pergi ke hutan yang tidak jauh dari kota ini. Xiao Rong masih terlihat sangat sibuk dengan bawahannya dan mengizinkan Xiao Yuan untuk pergi. Xiao Yuan sekarang bukanlah orang yang lemah dan bisa menjaga dirinya sendiri. Namun pasukan bayangan akan tetap bersamanya. Setelah beberapa waktu Xiao Yuan mengenakan jubah hitam dan membawa salah seorang pasukan bayangan yang bernama Tian Yu. Tian Yu sangatlah berpengalaman dan tahu segala medan di kota maupun luar kota. Dia akan mengikuti Xiao Yuan dan memastikan bahwa tuan mudanya tidak bertindak gegabah. Tuan muda, kalau boleh saya tahu kemana tujuan Anda kali ini? Tanya Tian Yu dengan penasaran. Mengusir kebosanan. Aku menginginkan pertarungan dan ayo kita cari beberapa hal baik di hutan luar kota ini. Xiao Yuan berkata dengan santai dan keluar lewat jalur belakang. Tian Yu sedikit terkejut dan berkata, "Maaf tuan muda. Tapi jika hanya kita berdua yang pergi saya rasa ini bukan tindakan yang bijak. Banyak bis yang kuat di sana dan kita membutuhkan beberapa orang demi kenyamanan kita menjelajah. Sejak awal aku memang tidak mencari kenyamanan. Jika kau ragu akan keselamatanmu maka kau bisa kembali." Xiao Yuan terbang ke atas langit dan pergi keluar dari kota ini. Tian Yu menggelengkan kepalanya dan buru-buru mengejar Xiao Yuan. Bagaimanapun juga Xiao Yuan adalah tuannya dan dia memiliki kewajiban untuk memastikan keamanannya. Setelah beberapa waktu mereka berdua sampai di hutan itu. Aura di sini sangat kaya dan Xiao Yuan mengaguminya untuk sesaat. Jika dibandingkan dengan benua Tianxuan maka perbedaannya sangat jauh. Xiao Yuan masuk jauh lebih dalam dan berdiri di atas pohon yang besar.
Tujuannya kali ini adalah untuk mencari lawan tanding yang bagus dan tidak jauh dari tempatnya terdapat seekor bis tingkat penciptaan yang kuat. Bis Floating Thunder adalah jenis bis yang akan dia lawan. Memiliki 4 kaki, taring dan tanduknya sangat tajam. Sisik hitam di tubuhnya terlihat sangat kokoh dan aliran petir di tubuhnya memancarkan daya hancur yang kuat. Floating Thunder sekuat kultivator tingkat penciptaan lapisan pertama dan seharusnya sangat cocok untuk menjadi lawannya yang sekarang. Tian Yu berhenti di samping Xiao Yuan dan berkata, "Tuan muda, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Aku akan bertarung dengan bis Floating Thunder. Kau tidak diizinkan untuk mengganggu dan jadilah penonton yang baik." Xiao Yuan memberikan perintahnya. Tian Yu tersenyum dengan canggung dan memberi hormat. Keberanian tuan muda memang tidak mengenal batasan. Tapi jika Anda dalam bahaya maka saya akan turun dan ikut membantu. Katakan itu setelah kau lebih kuat dariku. Jika kau ikut bertarung hanya akan ada kematian di depanmu. Ini adalah sebuah perintah dan apapun yang terjadi kau dilarang membantu. Apakah kau paham? Kata Xiao Yuan dengan tegas. Saya mengerti. Tian Yu memberi hormat dan pasrah dengan keadaannya yang sekarang. Apa yang dikatakan Xiao Yuan adalah sebuah kebenaran. Walaupun menyakitkan dia harus menerimanya dengan hati terbuka. Saat ini dia terlalu lemah dan alasan melindungi Xiao Yuan itu terlalu konyol untuk didengar. Sebagai seorang pengikut dia harus melindungi keselamatan tuannya dan berguna untuk Xiao Yuan. Kali ini dia mendapatkan pelajaran yang berharga dan akan berlatih lebih keras supaya Xiao Yuan tidak kesulitan di masa depan. Episode sebelumnya. Bab 117 tunggu saja. Episode berikutnya. Bab 119 penerobosan. Xiao Yuan melompat ke bawah dan menginjakan kakinya dengan keras. Bis Floating Thunder melihat ke arah Xiao Yuan dan menjadi sangat marah. Petir mulai muncul di tubuhnya dan bis Floating Thunder meraung ke atas langit. Aliran petir di tubuhnya mulai mengamuk dan menghancurkan sekitarnya. Bis Floating Thunder berlari ke arah Xiao Yuan dan tanduknya yang tajam mengarah langsung pada Xiao Yuan. Melihat hal ini Xiao Yuan merasa sedikit senang dan mungkin ini akan menjadi latihan yang bagus. Segera dia berlari ke depan petir emas berkumpul di tinjunya. Xiao Yuan meninju tanduk bis Floating Thunder dan menciptakan ledakan besar yang menghancurkan area itu. Xiao Yuan dan bis Floating Thunder mundur ke belakang. Xiao Yuan merasakan tangannya kebas dan sedikit sakit. Namun dia cukup puas bahwa kekuatan fisiknya sama sekali tidak lemah dan mampu menyaingi bis Floating Thunder. Tian Yu yang melihat hal ini sangat terkejut dan sangat bersemangat. Tuan muda sangat kuat. Bahkan kekuatan fisiknya sebanding dengan bis Floating Thunder. Sepertinya kami masih terlalu meremehkan kedalaman kekuatan tuan muda. Jika pada saat di aula latihan Xiao Yuan berniat memukuli mereka, maka hasilnya akan terlihat jelas dan Xiao Yuan tidak perlu menggunakan seluruh tenaga hanya untuk mengatasi pasukan bayangan. Bahkan ketua Song Si ataupun Xietan yang berada di tingkat yang sama tidak akan bisa dibandingkan dengan Xiao Yuan. Asteris Groar. Asteris. Bis Floating Thunder meraung ke atas langit dan menembakkan petir yang kuat dari mulutnya. Petir itu melesat langsung ke arah Xiao Yuan dengan aura yang mengerikan. Xiao Yuan mendesak sumber ki miliknya dan menghindari petir yang mengarah kepadanya dengan kecepatan yang luar biasa. Aura Xiao Yuan mengalami lonjakan dan tato di punggung mulai menyala. Aura di sekitarnya mulai ditarik dan kekuatannya meningkat 2 kali lipat. Tian Yu yang melihat hal ini tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat sekaligus terkejut. Sepertinya aku mendapatkan wawasan baru dalam kekuatanku.
Xiao Yuan melihat ke atas langit dan awan di atas langit mulai berubah menjadi gelap. Suara petir mulai bergemuruh dan petir yang kuat mulai terlihat. Wajah Tian Yu berubah menjadi terkejut dan berkata, "Pembaptisan. Tuan muda akan menerobos." Sayap api emas muncul di punggung Xiao Yuan dan segera dia melesat ke arah Beast Floating Thunder. Setelah menyerap aura dalam jumlah yang besar membuat kecepatan Xiao Yuan menjadi jauh lebih cepat seperti aliran angin. Xiao Yuan berdiri di belakang Beast Floating Thunder dan sayap api emas terlihat sangat menakutkan. Beast Floating Thunder sama sekali tidak bereaksi dan tiba-tiba kepalanya jatuh ke tanah. Darah menyembur dari lehernya dan Xiao Yuan memotong kepalanya dengan kecepatan yang tidak terlihat. Hah. Sebenarnya aku ingin bermain untuk waktu yang lama. Tapi keadaan tidak memungkinkan untuk saat ini. Xiao Yuan menyimpan mayat bis ke dalam dunia Liontin dan akan memeriksanya nanti. Saat ini dia harus mengatasi pembaptisannya untuk melangkah ke tingkat penciptaan. Xiao Yuan duduk di tanah dan fokus dengan kultivasinya. Sumber ki miliknya dan laut kesadaran ilahi menjadi lebih kokoh dan meluas. Cairan hitam yang merupakan kotoran di tubuh Xiao Yuan perlahan keluar dari pori-porinya. Hutan itu dipenuhi badai yang kuat dan Tian Yu tidak ingin melewatkan kesempatan untuk melihat pembaptisan ini. Bagaimanapun juga ini akan sangat bermanfaat untuknya ketika di masa depan dia akan melangkah ke tingkat penciptaan. Petir di atas langit mulai melesat ke bawah dan pergi ke arah Xiao Yuan. Petir itu menghantam tubuh Xiao Yuan dan menciptakan ledakan yang sangat besar. Xiao Yuan sedikit mengerang kesakitan dan akar spiritual emas perlahan menyerap petir ini. Vitalitas yang besar mulai keluar dari akar spiritual emas dan menyembuhkan luka bakar di tubuh Xiao Yuan. Tempat itu tertutup debu asap karena efek ledakan yang besar. Tian Yu sedikit khawatir dengan keselamatan Xiao Yuan dan berharap yang terbaik untuknya. Asteris Swoosh. Asteris. Tiba-tiba badai aura yang ganas menyembur dari tempat itu dan membuat Tian Yu terkejut. Debu asap menghilang dan sosok Xiao Yuan yang terlihat berantakan mulai terlihat. Bagus. Tuan muda berhasil menerobos tingkat penciptaan lapisan pertama. Ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Tian Yu terlihat sangat senang dengan hal ini. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, "Tian Yu, ikuti aku." Segera Xiao Yuan terbang menjauh dari tempat itu dan Tian Yu dengan panik mengikutinya. Setelah menemukan lokasi yang aman, Xiao Yuan mencengkram kerah Tian Yu dan masuk ke dalam dunia liontin emas. Di sana Tian Yu melihat pemandangan yang baru di matanya dan banyak rekan-rekan mereka berada di tempat itu. Semua orang melihat kedatangan Xiao Yuan dan wajah mereka berubah menjadi senang. Namun Xiao Yuan masuk ke dalam rumah kecil dan menutup pintu dengan rapat. Dia baru saja menerobos dan perlu untuk menstabilkan kultivasinya. Songxi berjalan ke arah Tian Yu dan berkata, "Hei kau. Katakan padaku kenapa tuan muda sangat terburu-buru. Apakah terjadi sesuatu di luar sana? Lapor kepada ketua." Tuan muda baru saja melakukan terobosan ke tingkat penciptaan lapisan pertama. Mungkin tuan muda harus segera mundur dan menstabilkan kultivasinya. Tian Yu berkata dengan jujur. Songxi sangat terkejut dan senang mendengar hal ini. Namun di dalam hatinya dia benar-benar depresi karena Xiao Yuan terlebih dahulu menerobos tingkat penciptaan. Namun dia tetap senang melihat pencapaian yang didapatkan oleh tuan mudanya. Episode sebelumnya. Bab 118 mencari lawan. Episode berikutnya. Bab 121 satunya.